Panganjali. Om Swastiastu. Halo semeton. Saat ini kita tengah berada di Desa Adat Mengui. Desa Adat Mengui merupakan salah satu desa adat yang terletak di Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung. Desa Adat Mengui memiliki banyak sekali keunikan-keunikan yang dapat kita eksplor, seperti Pura Taman Ayun, Museum Ogoh-Ogoh, Kerajinan Tedung, dan masih banyak lainnya. Ingin tahu keseruannya kan? Yuk bersama kita menjelajah di Desa Adat Mengui. Menganjali umat. Om Swastiastu. Selamat siang. Di sini kami sudah berada di Desa Adat Mengui bersama dengan salah satu tokoh masyarakat dari Desa Adat Mengui, yaitu Klian Desa Adat Mengui. Untuk itu kepada Bapak bisa diperkenalkan namanya terlebih dahulu ya. Durung di tiang awit, kurang di tiang turang pujo pengastung karel, Om Swastiastu. Titiang Pendesa Adat Mengui, wastan titiang itu bagus oke. Mas di Mengui pada tahun 1968. Titiang ayah di Mengui wawu ngawit saking bulan September 2023. Ingyan pemargi niki wawu 4 bulan ampura menawi itu resiron pemargi ingyan pitaken wenten wawuh malebos wenten patut banget di tahun segung ampura ini semua. Semua Bapak ini untuk asapnya ke Titiang di Riki Jagi bertanya mengenai demografi dari Desa Adat Mengui ke Bapak. Ini semua. Ingyan kewentenan demografi desa sedurung Titiang bicara tentang demografi desa, kuning yang Titiang wenten tentang keberadaan Desa Mengui. Desa Mengui sedurung terjadinya pemekaran menjadi Werdi Buana dan Gulingan niko berada di bawah satu naungan Desa Dinas dan Desa Adat Mengui. Yang tan salah Titiang di kira-kira tahun 1990-an niko terjadi pemekaran sehingga Desa Mengui pecah menjadi 3, yang sebelah timur menjadi Desa Gulingan, sebelah utara menjadi Desa Werdi Buana. Sehingga dari saat itu batas-batas wilayah desa di sebelah timur Desa Mengui itulah Desa Gulingan, di sebelah utara nih ke Desa Werdi Buana, di barat nih ke Kabupaten Tabanan, dan di selatan Desa Mengui Tani. Itu keberadaan tentang demografi Desa Mengui. Jadi yang izin bertanya. Terus terkait boleh diceritakan Pura Napi Manten sana di Empon sareng masyarakat desa Mengui. Sedurung Titiang bicarakan tentang keberadaan pura di Desa Mengui niki terdiri dari 13 banjar adat. Nggih. Empon-emponan pura nika wenten kayangan 3. Patah kadi desa-desa lain nika Banten kayangan 3, wenten namanya desa Pura Penyiwin Desa, ada nih namanya Pura Manca Desa. Ingyan pemargi Pura kayangan 3 kawawa untuk Desa Mengui nika pemargi yanyo polah palih pempayagi risjeroni nyangun yanyo utawi opiodalan nika sami didanai dibiaya oleh desa. Sedangkan Desa Manca Desa nika dan Pura Penyiwin Desa nika pura-pura yang itu betaranya mungah ring Balai Agung sane keempon oleh Banjar utawi pemaksan suang-suang pura. Nika kewentanan ingyan pemargi pura ring ini. Ini sama lagi untuk jawaban Manten. Selanjutnya ini Titiang jagi nakinin daya tarik Napi Manten seni wenten ring Desa Adat Mengui puniki. Yang pasti ring Mengui ini terkait dengan keberadaan Desa Mengui yang tidak terlepas dari Taman Ayun. Niki pasti ke sampun daya tarik wisatanya adalah pariwisata
budaya kewentanan Pura Taman Ayun ke Pamekasan dares re sejero ring mengui kadi pemargin iraga ring Bali pariwisata niko pariwisata budaya titiang ring mengui tetap mengajarkan tradisi dresta adat dan budaya dengan harapan niki menjadi bagian daripada daya tarik wisatawan di Mengui kita dengan mungkin titiang mencoba satu adanya museum ogoh-ogoh yang titiang kelola ring desa adat Mengui. Mudah-mudahan niki bisa berjalan karena niki baru titiang mengusaha untuk membangkitkan setelah Covid niki. Ini kentan-kentan yang kita dulu. Ya itu aja yang bertanya malih terkait sektor ekonomi Napi Mantan sana bergerak ring desa adat Mengui. Titiang ring Mengui perekonomian dan pembangunan desa adat Pamekasan itu ditopang oleh adanya pasar adat Mengui, adanya LPD desa adat Mengui. Sedangkan perekonomian desa secara umum kita riki homogen, ada yang petani, pengusaha dan pegawai negeri, wira swasta juga ada. Pamekasan ring sektor wira swasta, riki ada kekhususan ring Mengui. Riki wenten sentral produksi payung Bali. Niki memang ada kekhususan, niki memang sudah dari turun temurun diwariskan berpusat di Banjar Mungu Mengui niki saking rien, tapi sekarang ini sudah berkembang, sudah banyak yang melakoni kegiatan ini seiring dengan perkembangan zaman. Pada awal niki ring Banjar Mungu yang terutama ke penggiat-penggiat payung niki. Sekarang ampun mulai. Dan satu sektor lagi ring Mengui itu ada istilahnya penetasan itik. Penetasan itik niko berkonsentrasi ring Banjar Pengiasan sampai makin pun masih memargi. Itu sektor ekonomi real ring Mengui yang dikelola oleh masyarakat secara umum di luar sektor pertanian, perdagangan dan sektor yang lain. Itu yang ini. Itu aja seksama untuk jawabannya. Selanjutnya nih Inde dari seluruh pertanyaan yang kita ajukan tadi mungkin ada masukan ataupun harapan dari itu aja sendiri terkait desa adat Mengui niki. Nggih, terima kasih. Yang pasti titiang orang Bali lahir di Bali pasti berharap banyak tentang keajegan kewetan iraga maring Bali. Itu pertama. Bagaimanapun juga pengaruh globalisasi, pengaruh wisatawan ini otomatis mau tidak mau kita harus terima niki rago terus antisipasi bagaimana kita di Bali Pamekasan ring Mengui harapan titiang kita bisa hidup dari pariwisata juga, tapi tradisi loko dreste ring Bali niki titiang harapan selalu ajak. Salah satu cara kita yang selama niki berjalan membatasi kegiatan-kegiatan adat di luar konteks dreste. Niki yang kita jaga tetap di Bali karena 3 kerangka dasar agama Hindu yang kita pastikan berjalan di Bali. Tato, etika dan upacara niki yang semua niki akan bisa berjalan apabila loko dreste ring desa niko memargi pasti karena niki penopang ajaknya agama lan budaya terutama Pamekasan ring Bali khususnya ring Mengui niko titiang banget mencoba untuk tetap bertahan dalam kondisi itu. Demikian wawancara singkat kami terhadap Desa Adat Mengui yang dapat kami rangkum secara garis besarnya. Desa Adat Mengui mengempon Pura Kayangan 3, Pura Desa, Pura Pusah, dan Pura Dalam, serta diemong oleh 13 banjar.
Di samping itu, terdapat tempat-tempat yang menjadi ciri khas dari desa adat Mengui itu sendiri, di antaranya ada Pura Taman Ayun dan Museum Ogoh-Ogoh. Jadi, atas punika kami tutup untuk para Yes, semua. mas. Om, Santi. Nah, Semeton, kali ini kita sudah berada di The Ogoh-Ogoh Bali, salah satu museum ogoh-ogoh yang terkenal di Bali. Bersama saya sudah ada salah satu pengelola. Nama saya Ketua Mengaga, kebetulan saya sebagai ketua desa Ogoh. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin bisa diceritakan sejarah dan apa yang melatar belakangi adanya museum ogoh-ogoh ini. Ya, semua. Memang ini pertama kali itu kan pada waktu saat yang kata komunikasi kesegaran itu. Jadi sebelum pengurupan kan sudah ogoh-ogoh pada saat itu sudah mulai terjadi ini. Di mana di desa Munggu itu saya lihat itu luar biasa, ogoh-ogoh bagus sekali. Ada yang merenung pada saat itu di mana dia pergi ke Segaran itu ketemu dengan anak-anak dia di Kencan di pemuda itu. Saya kok kenapa saya berpikir kenapa kita tidak bikin museum atau koleksi ogoh-ogoh ketimbang dibakar. Akhirnya dia taruh di tempat kan ternyata ogoh-ogoh sangat menarik. Jadi coba aja di Denpasar itu. Begitu selesai ogoh-ogoh sampai orang tuh macet lalu lintas itu karena melihat itu. Jadi ini satu hal yang layak harus kita kumpulkan ke koleksi karena idenya. Makanya setiap lihat juga kadang-kadang habis pengurupu itu ada ogoh-ogoh yang di pinggir jalan gitu. Nah, jadi saya kasihan melihat ogoh-ogoh. Sampai itu juga kadang-kadang tamu itu berhenti dia mutu. Nah akhirnya pada saat itulah kalau saya punya uang nanti saya akan beli hal seperti ini. Dan ada kebetulan pada saat itu yang punya dana, akhirnya yang kasih sebelum ada ogoh-ogoh dibakar yang kasih kartu nama ada dulu. Nanti tolong jangan dibakar ya, nanti saya akan ambil. Akhirnya setelah itu terjadi hari pertama kali dia bisa ngumpulin 20 ogoh-ogoh. Setelah benar, nah ternyata dampak dari masyarakat itu positif dan juga apalagi ada galungan, terutama banyak yang datang gitu. Jadi kita betul yang juga pelukis kan. Jadi apa yang kita akan ciptakan seperti mengumpulkan dan dilihat oleh masyarakat, kita sudah puas sudah kan. Itu kebahagiaan kita sebenarnya. Gitu. Ada ide awalnya kan yang kasihan atau kesini sebenarnya. Nah, semenjak itu terkumpul akhirnya sekarang pemuda-pemuda sudah mulai mengikuti ide ini kan. Kadang-kadang ogoh-ogohnya tidak dibakar, apalagi masih utuh, dia bungkus dengan plastik hitam gitu. Setelah itu nanti 1 bulan sebelum ngumpul dia sudah share di grup. Jadi kan mereka bisa menghemat biaya. Misalnya dia nghabiskan 10 juta, 15 juta, dia bisa jual kembali 9 juta kan mengurangi ini gitu. Apalagi ogoh-ogohnya kan tidak harus dibakar. Nah, kadang banyak juga ada pertanyaan kenapa dibakar? Karena ogoh-ogoh itu pada umumnya kan bahannya sifat sementara. Suka bambu, kertas. Jadi begitu dia goyang-goyang rusak, mereka merelakan membakar. Jadi ogoh-ogoh tidak harus dibakar. Dan apalagi misalnya masih utuh nih kok. Akhirnya sebanyak ini, nah mulailah banyak yang jadi tiangko tidak ada istilahnya pembintingan pita, tidak. Karena dia dari sedikit-sedikit ngumpul-ngumpulan sampai sekarang. Jadi awal itu karena rasa cinta yang ada karya seni itu sebenarnya karena betul yang pelukis juga di samping itu setelah berdiri ini banyak wisatawan muji sampai di Kenton di perjalanan dunia itu dia bintang 5 dikasih sama pengunjungnya. Dan karena terkesan mereka dengan hasil karya ini. Itu awal. Selanjutnya Pak, ini kan kita tahu bahwa ogoh-ogoh ini merupakan salah satu bisa dibilang termasuk sakral atau disucikan dalam upacara tertentu terutama dalam pengurupukan. Mungkin dari pengadopsian atau pemusiman ini ada ritual khusus atau bantuan khusus Pak untuk tiap ogoh-ogoh ini? Kalau begini ya, kalau sebelum dia memulai ini kan pada umumnya Rago Bali ini kan masih banyak berpandangan negatif. Makanya saat satu ogoh-ogoh itu kadang kita isi pandangan, isi diri segala macam karena takut nanti kemasukan roh gitu. Nah, jadi kalau pandangan tiang itu apa itu ogoh-ogoh? Ogoh-ogoh itu merupakan karya seni patung dalam wujud yang besar, nama ogoh yang kecil namanya boneka kan. Nah misalnya kalau di Jakarta mungkin disebut ondel-ondel, tapi itu tidak berkembang, cuma orang aja. Kalau di Bali itu kok perkembangannya luar biasa pesatnya. Nah, filosofi daripada ogoh-ogoh itu satu merupakan karya seni. Nah cuma keberadaan cuma setahun sekali untuk nyamuk ada nyepi. Sungguhnya ogoh-ogoh tidak ada kait dengan pengurupukan.
Kalau pengurupuk apa namanya pecaruan film kesangon itu jam 12 siang kan, kalau ini kan sore hari. Filosofinya ogoh-ogoh pada awalnya ogoh-ogoh ambil wujud daripada buta kala. Buta kala itu ada dua bahasa kata buta kala. Buta itu artinya alam semesta, kala itu artinya waktu. Jadi orang-orang Bali itu mensimboliskan waktu itu sangat menakutkan, mengerikan. Kenapa waktu mengerikan? Karena waktu akan memusnahkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Contoh realnya kita punya baju. Sekian begitu dia beli warna bagus sekian bulan akhirnya robek dan akhirnya lenyap. Termasuk diri kita pun juga akan seperti itu juga. Nah sekarang alam pun juga bisa menakutkan. Kapan saat alam menakut? Pada saat pohon ditebang sembarangan, terjadi pengundulan hutan, jadi banjir bandang. Itu pun juga maut, bisa membinasakan kita. Nah, oleh karena itu bagaimana umat Hindu menyikapi kedua alim buta kala ini? Kala istilah selalu dengan bariatnya. Makanya di Bali setiap saat selalu kita melihat ada orang bariatnya. Kalau kita sudah pakai itu tidak perlu takut lagi dengan waktu. Waktu tidak akan seperti ogoh-ogoh menakutkan. Justru dengan adanya waktulah kita hidup kita sempurna. Asalkan kita lakukan korban suciyatnya. Nah alam, lestarikanlah alam itu. Dengan lestarinya alam, kita bisa hidup dari alam. Makanya Rago Bali ngiring ngobati ke Ibu Pertiwi. Kita layak hidup sebagai Ibu Pertiwi. Kenapa? Kalau ibu kandung dengan senang hati memberikan susu kepada anaknya, ibu alam semesta dengan senang hati memberikan biji-bijian, sayur-sayuran, buah, sehingga kita bisa hidup. Oleh karena itulah orang Bali tidak melupa kedua jasa ini, ibu kandung dan ibu alam semesta. Makanya kita memuja, akhirnya membakti, begitulah cinta kita pada alam. Nah makanya museum yang ini memotivasi setiap pengunjung, cintailah alam. Isilah waktu dengan yang positif, jangan sia-siakan waktu itu. Karena kalau waktu kita lakukan yang negatif, jangan salahkan waktu seperti ogoh-ogoh menakutkan. Nah gitu, makanya kembali kepada individu. Apakah kala buta atau menjadi menakutkan atau tidak, tergantung raga. Dan makanya dia motivasi selalu cintailah alam, lakukan yatnya korban suci. Dengan kita melakukan korban suci itu waktu tidak akan menakut seperti ogoh-ogoh itu. Makanya begitu dia bilang itu, orang sudah mulai senang sekali. Dan siapa yang tidak makan oleh waktu? Semua orang, siapa yang tidak butuh kalau tak? Inilah ogoh-ogoh bersifat universal. Jadi dia di sini setiap ada Muslim, Kristen datang, setelah kita jelaskan dia respect hormat. Nah itulah semua filosofi Hindu ini luar biasa. Dan jadi semenjak yang mendiri tidak ada masalah apa. Justru dengan ada tempat ini dia bisa memotivasi setiap pengunjung. Seperti tadi itu baru buta kala aja. Belum saya bercerita lagi Ramayana, Mahabharata, Dewa Siwa, Dewa Wisnu. Jadi disinilah semua kalau dia tidak semua di sini sumber pengetahuan sebenarnya. Kalau dia ditanya satu ogoh dari Siwa dulu, bagaimana cerita Siwa, kita bisa detail jelaskan. Nah, kapan terjadi Ramayana, kapan terjadi Mahabharata, itu harus kita jelaskan. Makanya kalau di sini 2 jam baru selesai. Itu. Nah itu tergantung juga ada audiens. Kalau dia semangat dia bertanya, yang bersemangat akan menjelaskan. Nah jadi itulah makna filosofi ogoh. Jadi kita jangan takut dengan ogoh-ogoh itu. Karena sekarang kan banyak anak-anak dari Jakarta, dari Solo, karena dia di YouTube. Anak-anak tertarik datang keluarga sini, saya jelaskan dulu, jangan sampai bapak itu takut dengan anaknya senang karya ini adalah seni. Saya bilang, oh baru dia paham. Itu seni. Terima kasih Pak, penjelasannya sangat menarik sekali. Jadi museum ini bukan hanya museum karya seni, tetapi ada makna yang sangat mendalam pada masing-masing ogoh ini. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan yang lihat akeh sekali wonten ogoh-ogoh. Bisa diceritakan asalnya itu dari mana saja, serta proses pengambilan ya seperti itu. Karena pada waktu awal dia kadang keliling dulu. Nah, di mana ada ogoh-ogoh yang bagus dia kasih penamaan. Kalau Pak jangan dibakar dia. Saya mau beli. Kan seneng dia kan. Nah, makanya pertama kali dia dapat murah lah. Bisa 5 juta, 4 juta gitu. Ada, karena mereka tidak pernah ada yang beli ogoh-ogohnya kan. Dengan kita beli masuk sini, akhirnya setelah yang 20 ogoh-ogoh, begitu ada harga galung, kenapa belum tak pengunjungnya. Kita tuh justru bengong melihat orang nonton, karena seniman itu Pak sebenarnya apa yang dia karya dia bikin tuh dinikmati oleh di sana kebahagiaan kita sebenarnya gitu kan. Akhirnya pada saat itu, nah kalau Nigit yang ambil dari Gianyar ada, dari Koje ada, Taban ada, Batum dan dari desa yang dulu. Ya kadang kewalahan juga menerima karena tempat terbatas. Itu jadi ini merupakan pilihan. Kadang tiap tahun yang tukar kadang-kadang. Misalnya ada yang sudah bosan, yang jual sebelum pengerupuk. Gitu. Jadi banyak anak-anak muda itu datang setiap sebelum pengerupuk pasti ke sini nih ya. Apakah dia mau beli ogoh-ogohnya, apakah dia melihat modelnya. Jadi dia bisa lihat model ini bisa bikin. Jadi adalah bayang mereka apa yang dia bilang.
Misalnya kebetulan dia juga pernah jadi juri ogoh-ogoh di Bandung kan. Dia mengimbau juga dinas kebudayaan jangan pemuda itu dibatasi cuma bikin buto kalo gitu ya. Nah, kenapa? Kalau buto kalo itu setiap orang berbeda. Kalau dia tidak pernah buto kalo itu mau menakutkan kan, berbeda. Nah, makanya berikanlah mereka tarian. Mungkin setiap setahun sekali kita bisa berubah. Sekarang topik kita Ramayana. Silakan ada anak ambil cita dalam Ramayana. Maksud step apa? Mau dia akan buka sastra. Ada daya tarik dia untuk membuka kitab sucinya. Oh, cerita apa yang kita ambil Ramayana pada saat Kumbakarna gugur misalnya kan, pada masa Kumbakarna direbut. Jadi dia akan pelajari filosofi ini. Nah, tahun depan mungkin kisah Mahabharata. Dia ngambil maka Bhisma gugur, silakan perang Kurukshetra diambil. Nah, jadi dia otomatis dia akan mau buka. Itu salah satu bagaimana pemuda kita tertarik membaca kitab suci. Ini tahun sampai tahun depan Awatara misalnya. Awatara kita bikin dan penilaian gampang. Oke, maka dia di Bandung kita pernah informasi jangan Pak bikin buta kalau ini Pak. Karena buta kalau itu relatif setiap orang itu berbeda pemahaman tentang buta kalau dan maka setelah dia menyampaikan itu baru orang paham betul-betul misalnya Pak kata-katanya ogoh dibakar hilang buta kalau tidak mungkin. Berapa juta ogoh dibakar. Bagaimana kita bisa meniadakan waktu dunia ini? Nah, bagaimana kita tidak dibutuhkan alam? Justru kita lah yang memelihara alam dengan baik. Dia tidak menakut kesulitan. Itu kan dari itu filosofinya. Ini Pak, pertanyaan terakhir, mungkin pesan, harapan, sama saran, baik itu untuk anak-anak muda, baik itu untuk penggiat seni dan penikmat seni ogoh-ogoh, dan terakhir pemerintah Pak khususnya. Nah, kalau dia sendiri sebenarnya ini karena yang pribadi ya. Nah, kebetulan desa ada punya gedung mungkin ini hibah daripada Dinas Kabupaten Bandung. Dulu kan perpustakaan ini. Akhirnya karena itu berapa tahun ini mangkrak gedung ini. Akhirnya dia minta ke desa adat, ini terus salah satu dinas baru lah. Nah, jadi rencana dia ke depan, di samping juga ada ogoh-ogoh ini, nanti dia bikin atraksi. Nah, jadi tamu-tamu datang ke Mumi, dia melihat museumnya, dia atraksinya. Dia atraksi dia namakan ogoh-ogoh den. Jadi kalau di Bali ada kecak, barongden, rekongden, dia bikin namanya kreasi baru namanya ogoh-ogoh den. Tapi dia ngambil cerita pemutar Gunung Mendaragiri, di mana raksasa dewa-dewa dia bekerja sama untuk memutar lautan gunung juga, Gunung Mandara ini. Nah, di sana ceritanya sangat menarik. Nanti begitu terakhir, baru dia ogoh-ogoh keluar. Tuh, nah, dia sudah ciptakan tarian itu kira-kira 7 tahun yang lalu, tapi sayang karena tidak ada dana, dia tidak bisa melanjutkan. Nah, tapi mudah-mudahan nanti ke depan ini dia bisa ngumpulin dana untuk lagi bikin itu. Karena sekarang kan tamu sudah banyak berkunjung ke nanti. Jadi nanti apa dibantu oleh pemerintah untuk pemasarannya. Dan memang kita dituntut oleh Pemda yang ketua desa wisata. Setiap desa wisata hendaknya harus punya ciri khas masing-masing. Misalnya Sange terkenal alas palonya kan. Kalau yang dinemui Taman Ayun. Tapi Taman Ayun itu seharusnya memberikan dampak kepada yang lain. Nah, Dian itu kan beda. Terus terang Pak, Dian itu pelukis Taman Ayun. Yang pelukis tahun 90 dia sudah melukis di sana. Nah, semenjak dia punya negeri, akhirnya dia fokus di sini. Nah, oleh karena itulah sebenarnya menunya semuanya ini. Makanya dia pernah presentasi di depan Bupati Bandung bahwa konsep desa wisata Mangu itu ada 3 mandala. Utama mandala Pura Taman Ayun, di sana filosofinya hubung kita pada Tuhan Yang Maha Esa atau para dewa. Itu kita bisa jelaskan detailnya. Nah, kedua ada Museum Yadnya. Museum Yadnya itu di sanalah bagian manusia Yadnya, di mana ada upakara dari ngoton, dari metolong, semua seperti bangun dari sana. Yang terakhir di sini buto kalonya. Jadi buto, manusia, dewa, ini satu paket. Nah, ini usul kami sebenarnya kepada pemerintah dijuallah satu paket desa wisata. Misal dengan tamu masuk ke Mumi, bayar 50.000 misalnya, Taman Ayun 30.000, Museum Yadnya 10.000, ini 10.000, kita sudah rela gimana. Dan tamu tidak akan mungkin dia tidak jadi ke sini karena bayar 50.000. Jadi ini kelihatanlah kebersamaan kita, kesatuan kita. Sekarang kita pisah-pisah, Taman Ayun pisah, Museum Yadnya pisah, dan tidak ada yang berkunjung sana. Ya syukur di sini kami semangat mengembangkan, adalah kami masuk. Dan kebetulan dia sekarang sudah ada di naungan desa adat. Makanya ada perda daripada Provinsi Bali, setiap aset desa adat yang dimanfaatkan untuk mengembangkan pariwisata harus di bawah naungan Buddha. Itu payung hukumnya. Setelah itu baru kita bisa menjual tiket. Nah, sekarang yang sudah baru 3 bulan ini yang MOU dengan Buddha juga, sehingga dia mulai merintis jual tiket. Ya, tapi sayangnya kebanyakan tamu yang sekarang ke Mumi ini ditaruh di Taman Ayun, dijemput Taman Ayun, di sini tidak dapat apa. Oleh karena itu yang baru hari ini yang mulai stop tamu di sini di depan, stop yang tamu di sana,
silakan di mereka cari parkir, tamu turun masuk sini, bayar tidak bayar yang penting masuk dulu, anggap yang promosi. Nah, itu ide yang mudah-mudahan nanti desa yang atau pecalang mau jaga jasa gaji kok ini. Itu. Nah sekarang dari baru hari ini kebetulan kita mulai terpaksa harus mulai. Kalau yang duduk di sini dapat 3 juta, 1 juta, yang nyetor 40% ke desa, apa yang kita setor, apa gedung itu kemana kan. Nah jadi dengan yang seperti itu dan tamu tidak akan mungkin ya buang main karena kita tidak minta uang percuma. Dia kasih dulu, nanti setelah mereka masuk layak kalau dia nyumbang silakan sumbang. Itu dia Pak. Nah syukurlah mudah-mudahan ke depan ini bisa maju dan biar ada pendapatan desa yang dari pariwisata. Pangsi terkenal Pak mengira desa wisata tapi tidak ada usaha apa ke desa. Dia yang malu Pak. Karena banyak ada orang datang ke sini dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Papua. Setelah kita runding Pak, berapa pendapatan Pak dari pariwisata untuk desa? Oh, dia yang malu. Nah oleh karena itu yang sistem seperti ini Pak. Nah itu salah satu mungkin ke depannya biar bagaimana dia bisa mengembangkan lebih banyak melibatkan masyarakat untuk mendapatkan dampak daripada pariwisata itu. Nah, kalau dia bisa wujud tadi kok 75 penari dia bisa pakai. Nah, itu ide nanti yang ke depan kan baru yang pelan-pelan biar ini dulu jalan baru yang minyak ke sana. Jadi konsep desa wisata yang ini sudah dengan yang lain itu harus beda-beda. Dia mengusulkan di Bandung ada 17 desa wisata. Setiap desa wisata itu harus memiliki ciri khas masing-masing. Jangan kita bikin trekking semua bikin. Nah makanya yang di sini yang buat seperti ini kita di Mandala di Utama Madia. Kalau ini kita bisa berikan sampai kepada wisatawan tuh luar biasa tamu. Karena kebetulan dia juga karena sering bicara filosofi kadang-kadang banyak misalnya banyak orang tamu udah bertanya Pak, kenapa saya rasakan di Bali itu beda loh getaran energinya. Suasana seadan tuh aura apa itu Mbak? Saya bilang itu dampak daripada yatnya. Kenapa? Orang Bali ini kok setiap hari dia ngikut yatnya. Nah, setiap orang bayarnya itu pasti dia akan berbahagia. Sama seperti orang pergi ke pura. 100 orang pergi ke pura semua dia bisa dewa saja, bisa beriak ya. Dan dia berbahagia. Jadi 100 orang, 1000 orang kumpul berbahagia, alam pun seperti itu juga. Oleh karena itulah, mari kita beriadah jangan ada beban. Kapanpun masyarakat beban yatnya, alam pun seperti itu. Oleh karena itulah kita mohon sekali kita sedikit punya sedikit lah kita bisa makan jangan sampai yatnya itu beban. Dan itulah ke depan karena banyak wisatawan bertanya nih kan. Itu saya perjelaskan itulah efek daripada yatnya. Oleh karena itu umat Hindu jangan silakan untuk mengkoyatnya, tapi sesuai dengan kemampuan. Biar jangan alam ke berbeban kan. Makanya nak sempat sendiri kupuro. Kalau ada orang kematian kan. Karena pas sedih dia ditinggal oleh anaknya oleh karena jangan pergi tempat suci. Maksudnya pandan atmosfer tempat suci jadi negatif karena ada orang sedih. Itu mana? Makanya kumpul dengan 1000 di Purama itu semua bahagia. Itu ya keluar makanya wajah Buana Alit, Buana Agung bagaimana di sini alamnya seperti itu juga. Nah, oleh karena itulah kita mohon jangan sering demo. Jadi 1000 orang demo marah-marah emosional bagaimana alam itu. Nah, syukur di Bali, nah bisalah terindah ya. Nah, syukurnya masih ya tetap dalam maka dia motivasi seperti itu. Lakukan ya tapi dengan senang hati tanpa ada beban tekan. Betul. Oke, semua Pak. Untuk sejelasnya yang Ya, sangat mudah-mudahan. memberikan nasihat sekali kepada kita serta penonton mungkin. Oke, selanjutnya kita bisa banyak Ya, di sini silakan ya. untuk melihat masing-masing. Nanti kalau ogoh-ogoh. ada ingin tahu, oh ini gua apa Pak, bagaimana bersepi. Karena karya seni itu harus seperti itu. Semakin kita bisa menyampaikan, dia akan menilai lebih. Itu pasti kita lihat seni itu aja. Tapi di balik seni itu filosofi yang ada. Om Swastiastu, menurut Bapak di antara ogoh-ogoh niki, menurut Bapak ogoh-ogoh paling menarik dan paling terbesar nika napi nggih? Nah, kita yang betulkan perkenalkan ini salah satu karya dari masyarakat di Tegalalang. Nanti kebetulan yang dapat kira-kira 8 tahun yang lalu, mungkin salah satu ogoh-ogoh yang anggap yang paling besar lah ini. Nah, niki ngambil topik dari kisah Ramayana, namanya Kumbakarna. Nah, jadi ceritanya apa yang kita bisa petik dari kisah niki Kumbakarna. Kumbakarna ini adalah adik daripada Rawana. Nah,
pada waktu Rawana menculik Dewi Sinta, di mana dia sudah menasihati kakaknya, kakak jangan kamu menghina wanita, jangan kamu mencuri wanita, orang sudah bersuami istri kan. Tapi karena begitu digelapkan oleh nafsu, dia tidak mau mendengar kata-kata adiknya Kumbhakarna. Akhirnya karena kekecewaannya dia tidak mau didengar itu nasihatnya dia, ya akhirnya pergi tidur dia. Begitu terus di mana pasukan Wanara dengan dipimpin oleh Sugriwa untuk menyerang akhirnya Sri Lanka, di mana pasukan Rama mau menyerang ke sana. Akhirnya di sana Rawana merasa kewalahan, dia menerima akhirnya dia disuruhlah Kumbhakarna bangun. Adikku, bangun, mari kita berperang karena ada musuh datang. Akhirnya dia bilang kepada kakaknya, kakak, saya pasti akan pergi ke medan perang, tapi saya tidak akan membela kakak. Saya sebagai kesatria, saya wajib membela negara saya pada saat ada orang menyerang negara saya. Walaupun saya tahu akan mati, saya tidak mungkin mampu mengalahkan Sri Rama, tapi saya akan pergi ke medan perang itu semata-mata karena saya membela negara. Jadi dia pergi ke medan perang tidak membela kakaknya yang jahat. Itulah jiwa seorang kesatria. Dia wajib untuk membela negaranya pada saat di mana negara sedang diserang oleh lawan. Itu di sana nilai yang kita petik dari kisah. Walaupun dia raksasa kan, tapi dia punya hati yang luar biasa juga. Nah, contoh filosofi, kenapa Rawana walaupun dia pemuja Siwa yang hebat, yang agung, dia kuat sekali energinya, kesaktian dia. Kenapa dia bisa juga jatuh kalah? Disebabkan karena dia menghina wanita. Karena wanita ini kok sangat dihormati oleh peradaban kita kan, tapi dia hina. Dia orang bersuami istri diculik itu kan namanya menghina. Sama seperti juga kisah Mahabharata. Terjadinya perang dahsyat Mahabharata Kurukshetra itu karena penghinaan terhadap wanita, di mana Drupadi ditelanjangi depan publik. Bagaimana hinanya wanita itu dibuka orang umum ditelanjangi kan? Nah, akhirnya apa? Gugurlah semua pasukan Kurawa karena penghinaan itu. Nah, jadi di sini di Hindu filosofi kita sangat menghormati wanita. Dimanapun ada wanita tidak dihargai dan hormat, di sana pasti akan ada kehancuran. Itulah filosofi kita. Berarti sangat menarik banget Niki, ogoh-ogohnya sangat filosofinya sangat besar mendalam. Ada satu hal yang kita bisa petik dari kisah itu, sifat kesatriaan. Jadi setiap ogoh-ogoh kami ini selalu ada cerita. Karena ogoh-ogoh itu kalau kita mampu jelaskan detail gitu, dia akan mengandung nilai. Itu. Sip semua Bapak. Om Swastiastu. Baik, terima kasih. Saat ini kita tengah berada di salah satu musola tedung yang ada di Desa Adat Mengui. Untuk itu langsung saja dari Ibu bisa diperkenalkan siapa namanya dan juga sebagai apa. Yang Gusti Agung Yunita Andi, yang pengusaha payung di Mengui. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama yang ingin kami tanyakan tentang sejarah dan asal-muasal dari perusahaan tedung ini sendiri, bisa diceritakan dari awal berdirinya hingga sekarang. Perusahaan payung ini berawal dari tahun 70, terus turun-temurun sampai sekarang yang generasi yang kedua. Berarti udah dari tahun 70, berarti udah lebih dari 50 tahun bagaimana sampai generasi kelima sekarang. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, karena Ibu sudah generasi kelima, mungkin ada perkembangan-perkembangan yang Ibu alami mulai dari pembuatan awal sampai di tahun ini. Perkembangan ya dari tahun awal sampai hari ini sungguh sangat bagus dan besar. Dulu sampai sekarang motifnya berubah-ubah. Kalau dari bentuknya sendiri, apakah sama dari tahun ke tahun atau ada sedikit perubahan di bagian apa? Dari tahun ya, dari bentuk sama aksesoris sekarang lebih bagus, lebih modern, lebih banyak motif ya. Ibu dilanjutkan ke tantangan selama Ibu memiliki usaha tedung ini, mungkin ada suka dukanya atau harus mengalami pasang surutnya dalam mengelola usaha tedung. Nah, dalam usaha pasti ada pasang surut. Kami terus berusaha dan melalui online juga ngirim ke toko-toko sama luar ada juga.
Tim nyambung dari jawaban ibu sebelumnya, berarti Tedung Riki udah sampai mana aja pasarannya, apa udah di Kabupaten Badung, Bali, apa sudah bisa kirim keluar? Kalau di Bali ya udah menyeluruh. Yang ada kirim ke Palembang. Langganan dari Palembang ada Surabaya. Berarti Tedung Riki peruntukannya hanya untuk di pura atau bisa misalnya di tempat-tempat lain seperti hotel seperti itu? Hotel. Pertanyaan terakhir mungkin Bu, tadi kan kita udah banyak tanya dari awal mula sampai dari kemana saja penyebarannya. Yang terakhir nih, proses pembuatannya sendiri. Mungkin bisa Ibu ceritakan dari awal proses pembuatan sampai bisa menjadi gedung itu seperti apa ya? Prosesnya dari bambu dulu, terus diproses, terus dirakit jadi gedung, terus diisi benang, diisi kain, aksesoris. Mungkin harapan dan juga pesan-pesan Ibu, baik itu untuk penonton dan juga bisa dibilang secara umum atau secara luas nanti bagi pengusaha gedung dan juga bagi masyarakat Bali khususnya. Kami berharap agar perusahaan gedung bisa meningkat dari tahun ke tahun, dan alamat kami berada di Mengui, bisa dihubungi nomor HP WA 085935221517 atau Facebook Gedung Agung Bali. Baik, terima kasih Bu. Untuk itu tidak lengkap rasanya jika kita hanya bertanya tapi tidak langsung terjun langsung dalam proses pembuatannya. Untuk itu mari kita lihat dan juga saksikan bagaimana proses pembuatan dari tedung yang ada di Desa Adat Mengui. Terima kasih, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Kali ini kita akan menjelajah proses pembuatan dari tedung itu sendiri. Nah, di belakang saya sudah terlihat ada rangkaian bambu yang sudah diproses hingga menjadi kerangka awal dari sebuah tedung itu sendiri. Nah, Ibu bisa diceritakan untuk ukuran tedung sendiri itu memang sudah ada paketnya atau memang bervariasi seperti apa? Ukuran tedungnya bervariasi dari ukuran 50 cm sampai 2,5 meter. Tapi yang paling umum, yang paling sering dibesar yang 1 meter, karena pasti 15. Bisa diceritakan mulai pembuatannya itu dari bambu utuhan. Habis itu kan yang dibeli bambu utuhan, Terus di rot jadi kayak gini, terus diakit jadi itu aja. Nah, inilah proses pertama dari pembuatan tedung, yaitu pembuatan kerangka tedung itu sendiri. Baik, tadi setelah ada penyusunan kerangka dilanjutkan dengan penyusunan benang. Untuk itu, kerangka yang tadi telah disusun kita akan rakit menjadi benang sebagai berikut. Nah, Ibu mungkin bisa Ibu ceritakan bagaimana prosesnya dan berapa lama membutuhkan waktu untuk menyusun benang. Kalau benang ini, kalau kodian bisa 1 hari ke 15 kodian. Kalau niki yang tedung agung 1 hari pun 2. Karena rapotnya lain, beda, isinya beda, sama motifnya juga beda. Baik, itu dia tadi penjelasan dari penyusunan benang yang terbagi menjadi 2 bagian. Untuk itu akan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Terima kasih. Nah, untuk beralih ke proses selanjutnya, bisa diceritakan Ibu, ini proses yang di belakang kita ini sedang proses apa? Habis itu niki dikasih kain gitu, aksesoris sama gempolan, macam-macam motif tergantung kemauan dan pesanan orang. Yang lihat di sini kainnya itu ada bermacam-macam. Misalnya ini ada hitam putih atau poleng, yang kuning, yang putih, yang sebagian besar dipesan itu seperti yang warna apa atau sama-sama aja yang pemesanannya? Kalau di Bali kebanyakan yang putih, kuning sama poleng. Kalau yang luar, kalau di hotel-hotel kebanyakan sih yang warna-warni. Oh, warna-warni. Berarti dari Bali itu mungkin untuk pelinggih-pelinggih itu kebanyakan putih kuning ya. Oh.
Ya mungkin demikian untuk proses pemasangan kain. Selanjutnya kita akan beralih ke proses yang selanjutnya. Baik, kita masuk ke proses yang terakhir. Setelah tadi mulai dari pembuatan kerangka, pemasangan benang, dan pemasangan kain, dilanjutkan dengan proses finishing. Mungkin Ibu bisa diceritakan bagaimana proses finishing hingga bisa untuk diperjualbelikan. Proses finishingnya tinggal dikasih kastik sama menir aja, dipasang, sudah langsung proses kirim. Baik Bu, terima kasih. Baik, itu dia tadi proses pembuatan tedung yang ada di Desa Adat Mengui. Terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Untuk itu kita lanjut ke eksplorasi berikutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya sudah berada dengan salah satu pengrajin dari kerajinan tedung. Nah, sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nama kakak siapa? Perkenalkan, saya Nilo Putu Mesya Putri. Udah berapa lama kakak bekerja Bekerja di sini Iya, selama kurang lebih 6 bulan. kakak biasanya itu kerja untuk mungkin membuat menjahit apa dan bagaimana kak? Nah, saya di sini kerjanya ngisi aksesoris kayak gini yang tadi dicontohin. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Menurut kakak untuk kerjaan untuk membuat aksesoris ini, menurut kakak itu apakah ada kesusahan atau tidak? Tergantung tingkat aksesorisnya maunya yang bagaimana. Kalau yang kayak gini agak mudah, ada yang seperti tadi itu agak rumit juga. Mungkin boleh saya coba proses pembuatan dari aksesorisnya kak. Yang pertama itu gimana ya kak? Ini jaringnya. Nah, ini semeton merupakan hasil akhir dari pembuatan aksesorisnya. Nah, selanjutnya aksesoris yang telah jadi ini akan dipasang langsung ke tedungnya. Nah, Semeton, kali ini kita sudah berada di Pura Taman Ayun. Menurut sejarahnya, Pura Taman Ayun didirikan pada abad ke-17 oleh raja dari Kerajaan Mengui pada masa itu. Pura Taman Ayun memiliki banyak sekali ragam arsitektur Bali dengan cirinya yang khas. Salah satu ciri khas dari Pura Taman Ayun adalah Meru atau disebut dengan pagoda multi atap. Meru ini memiliki arti sebagai gunung suci atau tempat tinggal para dewa sebagai mitologi Hindu. Taman Ayun dibangun oleh I Gusti Agung Putu selaku Raja Mengui dan diperkirakan dibangun pada tahun 1632 hingga 1634. Pada awalnya, pembangunan pura didasari karena belum adanya pura yang berlokasi di dekat Mengui pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, pura ini sudah direnovasi beberapa kali. Renovasi secara besar-besaran dilakukan pada tahun 1937 pada bagian Kori Agung, Gapura Bentar, dan pembangunan Balai Wantilan. Hari Puja Wali atau Piodalan di Pura Taman Ayun biasanya diselenggarakan setiap 6 bulan sekali dalam hitungan kalender Caka, tepatnya pada hitungan Wawaran Anggara Kliwon Wuku Medang Sia atau hari Selasa 20 hari setelah Hari Raya Galungan. Pura Taman Ayun berasal dari kata taman dan ayun. Taman berarti sebuah lokasi atau taman, sedangkan ayun yang berarti indah.
Jadi, Pura Taman Ayun dapat diartikan sebagai pura dengan taman yang indah. Pura Taman Ayun sendiri merupakan kompleks pura yang menjadi salah satu warisan budaya dan telah diakui oleh UNESCO. Perlu kita ketahui bahwa Pura Taman Ayun memiliki arsitektur yang tersendiri, yang mana terdiri dari Niste Mandala, Madhya Mandala, dan juga Utama Mandala, yang mana ketiga bagian ini memiliki ciri khas arsitektur Bali yang akan menambah daya tarik baik itu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Mengingat sejarah berdirinya dan fungsinya, bisa dikatakan jika Pura Taman Ayun merupakan perpaduan antara keindahan alam dan mata air. Keahlian Raja Mengui, yakni I Gusti Agung Putu, yang berhasil mengintegrasikan kedua hal tersebut, menjadikannya tempat yang indah sekaligus membangun sistem irigasi untuk kemakmuran rakyatnya. Pura Taman Ayun disusun dengan konsep taman tradisional Bali yang dikelilingi sungai buatan dengan berbagai jenis tumbuhan khas Bali. Dengan panorama kerajaan taman air yang indah dan udara segar yang begitu memikat, tempat ini indah dan cocok untuk pertunjukan atraksi spiritual, seni, dan budaya di mana wisatawan serasa berada di masa kejayaan Kerajaan Mengui. Nah, semeton, itu dia tadi keseruan kita dalam mengeksplor Desa Adat Mengui. Saya Arya Dharma. Saya Dayudia. Saya Laksmi. Saya Eka Putra. Pamit undur diri. Terima kasih. Om Santi 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 Om.